Kenalin vape oleh partner gua, Wiwi. Oh, kopi. Dia yang pertama kali ngenalin gua vape lagi pas masuk kantor bareng-bareng. Jangan sini. Lu cobain ini nih. Lu mau berhenti ngerokok kan? Mau. Ini lu cobain. Asik banget katanya. Nah, kebetulan itu pertama kali tahun 2016. Kita mulain bisnis vape, coba-coba iseng-iseng doang. Berdua langsung? Berdua, partneran. Oke, yuk kita bikin. Diajarin sama ada temen yang ngajarin lagi tuh. Dulu masih legal atau ilegal? Dulu sih gray area ya. Ngumpet-ngumpet ya? Nggak ngumpet-ngumpet sih, tapi nggak ada bilang nggak boleh dan nggak ada bilang boleh juga. Okay. Kalau dari V1 sampai V4, terus terang gue masih paling suka V1. V1? Ya, V1 yang awal-awal yang pertama kali. Iya, tapi emang itu bener-bener berkesan sih. Pertama kali dan juga... Yang lain juga enak-enak, tapi kalau gue suruh milih... Kan favorit ya. Iya. Kalau saya juga dua-duanya sih, satu ini, habis itu yang keempat. Saya... Tiger make it hot, sudah pasti. Tiger run the game, kuasai. Going up, I'm feeling like I'm breezy. You know that Tiger won't terbang tinggi. Tiger, one, 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 Tiger. Hai bosku, selamat datang di episode 6 Tiger Talks bersama saya, Baimong dan Paps. Wah, hai. Ini Paps ini Bapak Hexom. Hexom ya bilangnya ya? Hexom, ya betul. Hexom, oh Hexom Indonesia. Saya baru, jadi saya tidak tahu Aman. penyebutannya. Apa kabar? Baik, terima kasih. Kenapa suka banget di dunia vape terus-terusan? Sini sayang papa. Oh pura-pura nangisnya ya? Pura-pura ya nangisnya. Maaf loh, ini ada iklannya. Boleh nonton di sini. Kecil ini kita, papa lagi ngobrol. Nah ya, kecilin dikit. Paps, maaf ada iklan loh ini. Ya, santai. Kita dari tadi lagi manja banget nih, Paps. Hai dulu. Yang bener, nono gitu. Nggak boleh gitu, ketawa, ambil ketawa. Tos dulu, ambil ketawa. Tos. Diam. Tos dulu yang bener. Ketawanya mana? Lagi sibuk. Enggak, dia lagi ini. Oke, Paps, di banyak bisnis yang lain, kenapa dipanggilnya Paps ya? Maksudnya Paps itu lebih ke arah vape. Apakah akan berkembang terus atau gimana? Kenapa vape? Kenapa dunia vape itu sebenarnya gara-gara gue sendiri dulu perokok yang lumayan berat dari SMP SMA, gara-gara bergaulan dengan temen-temen. Tahu sendirilah, dulu gue di Canisius temen-temennya cowok-cowok semua juga, jadi ngerokok dan nggak bisa berhenti karena sudah kecanduan nikotinnya. Coba macam-macam, udah coba pakai patch, sudah coba pakai gum. Patch berhasil nggak? Berhasil beberapa bulan aja. Tapi begitu ngumpul sama teman-teman ada yang ngerokok gitu, sebat dong. bablas lagi, betul. Jadi susah sekali. Nah, yang bisa terpenuhi dari cara-cara lain seperti patch itu, kita nikotinnya dapat gitu loh. Okay. Jadi cravingnya itu bisa menurun banyak. Cuman yang karena kebiasaan secara bertahun-tahun tangannya begini, itu yang kita nggak dapat. Habitnya itu ngebulnya itu nggak dapat. Nikotinnya dapat. Kebiasaan yang sudah bertahun-tahun itu yang kita kerjakan, tiba-tiba merasa kehilangan, tangannya gratil, pengen gimana, pegang-pegang rokok, muter-muter segala macam, itu nggak ada. Jadi beberapa kali sudah berhasil berhenti 6 bulan, rokok lagi. Berapa bulan berhenti, ngerokok lagi, segala macam. Akhirnya sampai dikenalin vape oleh partner gua, Wiwi. Dia yang pertama kali ngenalin gua vape lagi pas masuk kantor bareng-bareng. Jangan sini. Lu cobain ini nih. Lu mau berhenti ngerokok kan? Mau. Ini lu cobain. Asik banget katanya. Nah, kebetulan itu pertama kali tahun 2016 bulan Juni. Kowi waktu itu udah bikin bisnis vape atau belum? Belum. Ini baru sebagai vapernya doang gitu, sebagai vapernya doang. Dia kebetulan teman gue dari kecil, dari SMP.
temen ngabur bareng, temen madol bareng. Seangkatan nggak? Gue di atas dia, terus gue nggak naik kelas, jadi seangkatan sama dia. Oh, bandel bang. Sedikit. Jadi akhirnya cobain, oke, lu beli apa? Gue ikutin purchase. Jadi ikutin, kebetulan ketemu liquid yang cocok. Namanya Funky Monkey waktu itu. So gue mulain, enak nih, nikotinnya dapet, ngebulnya dapet. Gue practically totally berhenti quit bulan Juni tahun 2016 itu 2 minggu. Dari mulai nge-vape sampai benar-benar stop. Gue decide, oke, gue nggak mau ngerokok lagi sama sekali. Jadi dari 2016 sampai detik ini nggak satu batang rokok pun. Gue hisap gitu loh. Jadi gue anggap itu berhasil. Karena susah banget bener untuk kalau mama orang benar-benar ngerti kecanduan nikotin itu susah gitu loh. Nah, problemnya adalah dengan rokok ya itu ada tarnya. Kita yang nggak mau tarnya, nikotinnya kita bisa terpenuhi, cuman kita nggak mau tarnya. Makanya adanya solusinya vape itu dibuat adalah untuk bisa tetap kita istilahnya kalau naik mobil zaman dulu nggak pakai seat belt segala macam apa, tabrakan, kecelakaan segala macam apa, apakah kita berhenti nyetir mobil? Enggak kan? Tapi dibuat mobil yang lebih aman, pakai seat belt, pakai bumper yang lebih bagus, segala macam fitur-fitur safety-nya gitu loh. Nah, ini semacam kayak gitu. Artinya kita tetap masih bisa nikmatin nikotin tanpa bahaya daripada tar tersebut. Oke, itu kenapa vape itu adalah solusi kalau orang yang nggak bisa berhenti ngerokok boleh dicoba. Oke. Dari dulu dipanggil Paps? Enggak. Kenapa kok jadi Paps? Mungkin karena tua. Oke. Jadi waktu itu setelah itu kita mulai saya sama Wiwi bilang coba-coba yuk bisnis vape kayaknya menarik nih. Di samping secara pribadi jadi hobi ya, lagi tuh mulai koleksi-koleksi mod-mod yang aneh-aneh segala macem. Nah, terus ketemu Hexom. Kita mulain bisnis vape, coba-coba iseng-iseng doang. Berdua langsung? Berdua, partneran. Oke, yuk kita bikin. Diajarin sama ada temen yang ngajarin lagi tuh. Dulu masih legal atau ilegal? Dulu sih gray area ya. Ngumpet-ngumpet ya? Nggak ngumpet-ngumpet sih, tapi nggak ada bilang nggak boleh dan nggak ada bilang boleh juga. Lagi tahun 2016 itu lumayan mulai booming. Jadi kita beli kita tuh awal-awalnya beli barang dari Om Budi. Om Budi itu waktu itu udah pemain gede, artinya dia yang supply seluruh Indonesia. Kalau lo toko, kalau lo lo beli dari dia, terus taruh di Tokopedia, jualan begitu. Kalau nggak dapat barang dari Om Budi, kita nggak jualan. Oh iya? Istilahnya begitu, karena kita belum tahu beli dari mana. Nah, terus si Om Budi itu nyari sendiri ke China, jadi mulai import segala macam apa. Nah, kita nyari produk. Nah, hasil dari rekomendasi dari temen gua waktu itu adalah lo cobain Hexom. Cobain Hexom. Nah, waktu itu belum ada yang serius masukin import Hexom. Belum ada yang pegang brand tersebut. Jadi karena gue bolak-balik Amerika lumayan sering, gua samperin ke pabriknya, ketemu sama orangnya, kenalan segala macam apa. Long story short, kita akhirnya jadi distributornya Hexom. Sampai sekarang. Nah, kenapa dipanggil Paps? Waktu itu pas waktu mulain ketemu sama komunitasnya. Ternyata sudah ada komunitas pencinta Hexom. Namanya Hexom Indonesia. Salah satunya adalah Franklin yang sekarang jadi tim kita. Kan bikin WA group, chatting, bercanda-bercanda segala macam apa. Dia tiba-tiba selalu manggil gua Paps. Oh, dari dia? Dari dia asalnya. Semua orang jadi ikut-ikutan. Dari dia tuh orangnya ada tuh. Ada. Terus nempel sampai sekarang. Gitu. Paps berarti momsnya ada berapa? Beda-beda. Just kidding. Bagus juga. Enggak. Maksud takutnya. Enggak. Berarti awal terjunnya ke industri vape seperti itu ya? Apa yang membuat Paps tuh jatuh cinta sama yang namanya vape? Apakah karena berubahnya? Maksudnya apakah karena bisnisnya? Apa aja, Pak? Kan bisa berubah tuh dari ngerokok, enggak. Iya. Nah, itu kenapa? Ya, seperti cerita tadi ya, gara-gara gue merasa diri gue menjadi lebih sehat, antara lain begitu. Di samping itu, kalau mama lo tanya soal segi bisnisnya,
potensi bisnisnya sangat bagus karena memang gitu saya. jumlah vapor dibanding jumlah perokok tuh masih banyak, masih sedikit sekali gitu. Masih sedikit sekali. Jadi potensi untuk ya dari segi bisnisnya hopefully bisa convert smoker menjadi vapor itu potensinya masih banyak gitu. Oke. Hexom itu sekarang udah bertahun-tahun, udah lama banget. Ya. Kenapa bisa masih bertahan di kelasnya? Itu kok bisa? Biasanya kan orang udah atau nggak barang ya, barang itu sudah hilang ya. Kalau memang setuju banget, secara logika ini barang boleh bilang teknologi yang nggak secanggih seperti sekarang. Banyak sekali dari mod-mod lain mempergunakan layar, mempergunakan fitur-fitur tertentu lah, segala macam apa. Memang Hexom ini dibuat bukan untuk segi gimmicknya ya. Ada yang pakai Bluetooth, ada yang pakai apa. Ini layar aja nggak ada gitu loh. Jadi memang sang penciptanya ini membuat Hexom ini lebih kepada vape experience-nya. Yang lain-lain secondary istilahnya kayak gitu. Jadi chip yang didesain oleh mereka itu sangat stabil, proteksinya juga sangat bagus gitu loh. Tapi tanpa harus mempergunakan fitur-fitur seperti layar dan lain sebagainya. Nah, karena makainya relatif simple, lo adjust powernya aja udah vape. Gitu, tanpa harus ngejas lain sebagainya. Paling terkenal tuh dia rasanya lebih kerasa ya. Ya, betul. Secara power delivery-nya juga sangat stabil. Dan satunya lagi adalah lifetime warranty. Lifetime warranty, jadi lu cukup beli satu kali aja. Kalau rusak, asal manufacturer defect, pasti dibetulin berkali-kali tanpa batas. Kirimin. Tapi kalau user error, kalau user kesalahan user, entah jatuh, entah dibanjirin segala macam apa, itu pun kita masih maafkan satu kali gratis. Setelah itu lu tinggal gantiin partsnya doang. Berarti garansi full ya? Garansi full. Jadi spare part juga kita siapkan segala macam ya. So far so good ya. Artinya user punya banyak pengalaman mengenai hal tersebut, relatif pada puas semua. Kalau itu kan bisa dibilang collectible ya. Maksudnya koleksinya itu banyak banget. Betul. Yang pernah dijual itu paling mahal. Itu harga berapa? Rekor paling mahal sekarang ini, zaman dulu sih ada beberapa ya, keluar Stepwood itu mungkin harganya sekitar 1.000 sampai 2.000 dolar ya, yang Stepwood karena mereka unik sekali. Tapi 30 juta lah ya. 30 juta. Tapi waktu Hexnas tahun 2019 di Bali, kita bikinin kayak semacam Hexmeet tapi di Bali, rame-rame seluruh sebagian member Hexom Indonesia pada datang, member-membernya. Satu hal lagi, kenapa Hexom tetap masih bisa exist? Karena usernya loyal semuanya. Jadi ada namanya komunitas namanya Hexom Indonesia. Mereka ini adalah boleh bilang tulang punggungnya. Jadi mereka ngefans sekali kepada device-nya dan mereka berorganisasi secara sangat baik sekali. Jadi sekarang ini di Indonesia itu ada sekitar 110 chapter seluruh Indonesia. Jadi kalau kita mau kemana aja, ke Manado, Medan, apa segala macam pasti punya teman. Tinggal DM dia punya ini aja IG-nya. Gitu. Termahal jadi berapa pernah dijual? Termahal. Jadi tahun 2019 rekor dipecahkan oleh pada waktu itu kolaps antara kita dengan Never to Lavish. Desainnya itu merak itu terjual 100 juta rupiah. 100 juta satu one piece. Tapi terus dipecahkan lagi justru oleh sebuah model yang sudah tidak dibuat lagi, V21 Rasta 001 itu laku 125 juta satunya. Itu belum terpecahkan sampai sekarang. 125 juta? Betul. Buset, itu ya itu passion orang untuk koleksi barang-barang yang rare istilahnya. Nanti itu aja Pap sama Mams nanti 150 juta tuh. Mamsnya di luar. Mana tadi? Nggak ada. Ada. Gue orangnya kelewat setia soalnya. Kalau yang paling keren Hexom apa yang pernah dipunya? Yang paling seneng? Paling susah ya. Semuanya sih boleh bilang suka ya. Gue sekarang ini favorit gue adalah yang Dark Zoo.
Darzu ya. Yang ini. Oh, ini yang paling ini yang gua pakai setiap hari. Kenapa? Ya Warnanya ya? Warnanya ide gua dijadiin untuk bisa berhasil menjadi sebuah produk yang gua demen banget gitu. Dan ini cuman kita buat 300 piece. Oh iya. Nah, 300 piece. Harga berapa ini? Waktu itu kita lepas berapa ya? Keren tuh. 5 ya? Hah? Sekitar 5 juta gitu. Bagus ini, siapa yang mau nih, ada 300 ini ya, piece ya. Udah habis belum? Udah. Udah. Wah, Nggak jadi promoin. Nggak, kalau suka yang mana ini gue suka gitu. Iya. Cuman biasanya kalau limited edition kita rilis habis, sebentaran aja habis. Kalau orang tertarik sama vape, salah satunya gara-gara mungkin rokok itu. Karena ya mau berhenti ngerokok. Ya betul. Mungkin rasa juga ya. Selain betul. itu mungkin apa lagi Ya supaya kan nggak bau segala macam. Kalau mungkin kita sebagai perokok kita nggak tahu itu the smell is offensive. Tapi kalau begitu kita berhenti baru berasa itu, oh that's actually. Oh oke. Ya kira-kira begitu antara lainnya. Kalau misalkan kita bicara struggling sama enggak, kan waktu itu kemarin saya sudah bicara sama Budi ya. Dan ternyata tidak segampang itu untuk bisnis di dunia vape. Dia pernah ada berbicara mengenai belum ada legalitas. Betul. Dia mencari sendiri. Betul. Habis itu nggak boleh dipindah ke Malaysia setahun. Betul. Nah, struggling Paps itu ada nggak? Kalau misalkan pengen tahu, karena Vapzu sekarang kan sudah salah satu yang terbesar ya, alhamdulillah ya. Enggak lah. Amin gitu Paps ya. Amin. Ya Paps, amin lah Paps. Amin. Buat saya aja kok gitu. Udah gede, Vapzu itu udah hebat loh beneran. Thank you. Ya strugglingnya pasti ada, terutama yang waktu awal-awal karena masih banyak kurang pengalaman. Saya udah pernah bisnis dari dulu, doing broadcasting dan lain sebagainya. Tapi cara bisnis di dunia vape itu beda sekali. Kalau dulu kan saya sebagai system integrator, cukup kalau dealing dengan customer itu cukup dengan bosnya aja. Bosnya apa, level manager, middle management, technical segala macam, mungkin paling 10 orang. Kita deal project besar. Cuman kalau di dunia vape ini lo harus interaksi langsung dengan usernya. Dengan user, mau nggak mau, gue nggak begitu suka tampil sebenarnya. Makanya tadi saya pertama ini, biasa nggak nih? Dulunya gue dibaliknya, jadi artinya gue biasa lebih produksi. Kayak gue di Java Jazz kan gue yang pegang untuk live streamingnya segala dulu, di RCTI juga dan lain sebagainya. Kebanyakan di bagian produksinya, bukan di depan kameranya. So nggak begitu suka sebenarnya di depan kamera. Kenapa? Ya apa ya? Kayak bukan gue punya talent gitu loh. Talent gue lebih technical dan lain sebagainya. Tapi dunia ini semacam memaksa gue harus tampil. Karena orang perlu ngeliat sendiri sebagai entah sebagai apa examples atau mempunyai karisma yang bisa dipercaya segala macam apa. Ya itu gue coba akhirnya ya belajar dari Franklin juga untuk live streaming segala macam, suka nebeng sama dia. Akhirnya ya mulai belajar lah. Papsu udah sering dibilang artis vape loh. Kata siapa? Bener Bang. Beneran. Enggak juga sih. Franklin lebih. Kalau gue sih justru majuin Franklin biar dia yang jadi ikonnya daripada Vapzu. Sesuai dengan besar badannya segala. Besar badan. Oke, Paps. 4 liquid saya sudah buat. Siap. Itu ada Vapzu-nya juga. Betul. Ada juga dari mana? GPS. Betul. Yang kita paling disuka sama Paps yang mana? Coba kita mau dengar coba. Kalau dari V1 sampai V4, terus terang gue masih paling suka V1. V1? Ya, V1 yang awal-awal yang pertama kali. Iya, tapi emang itu benar-benar berkesan sih. Pertama kali dan juga yang lain juga enak-enak. Tapi kalau gue suruh milih kan favorit ya. Iya. Kalau saya juga dua-duanya sih, satu ini, habis itu yang keempat. Mantap. Nah, kalau misalkan yang ingin dicapai Vapzu ke depannya itu apa? Coba. Capai Vapzu ya kita mencoba berkembang. Kalau gue bilang sekarang kita banyakin juga kolaborasi. Kayak zamannya sekarang bukan kerja sendirian,
Tapi misalnya contoh dengan JVS gitu ya, kita kerjasama kolaborasi itu masing-masing bring something to the table sehingga hasilnya lebih optimal gitu loh. Jadi masing-masing punya kekuatan, dia juga distribusinya bagus, brandingnya juga bagus, segala macam, apalagi dengan Baim sendiri gitu ya. Jadi itu sesuatu yang istilahnya 1+1 bisa equal 3 or 4, istilahnya begitu ya. Kita banyak sekali collabs dengan ya Movi dan lain sebagainya. Kita nggak mencoba untuk membuka wawasan sama saling belajar untuk mengembangkan industri vape ini sendiri gitu loh. Gitu jadi. Oke. Oh, berarti itu ininya ya. Kalau misalkan bicara planning selanjutnya, kan ini kan udah sama saya, ada slang juga ya? Ada slang juga. Ada juga kalau misalnya Dead Squad. Betul, Dead Squad. Itu salah satu juga yang hebat juga ya, banyak juga tuh. Nah, nextnya itu masih apa? Saya mau tahu coba. Supaya saya bisa tahu nih, ini tuh ternyata strateginya VapeZoo nih. Itu secara nggak sengaja dan kebetulan juga kita mau mencoba meraih dunia yang di luar yang udah nge-vape. Oh, komunitas ya, komunitasnya dilebar lagi. Slang punya komunitas besar sekali, seperti Exom Indonesia juga, Dead Squad juga dengan pasukan matinya juga punya komunitas sendiri yang kita coba reach ya, untuk ngajakin mereka coba berhenti ngerokok, mencoba vape gitu. Oke. Bayangan vape ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Bayangan Paps nih untuk vape di Indonesia gitu ya. Ya mungkin ada beberapa negara tuh seperti yang kita cerita di luar ya, masih ada yang mungkin tidak membebaskan vape. Betul. Nah, Indonesia itu menurut Paps itu tadi juga dibilang kalau itu kita salah satu surga dunia, surganya vape lah istilahnya ya. Mereka menghargai, mereka menikmati, untuk bisnis juga bagus. Nah, kedepannya itu menurut Paps akan seperti apa? Kedepannya masih tanda tanya, tapi so far so good ya. Yang kita harapkan adalah partisipasi pemerintah lebih banyak lagi, menyadari bahwa the science is there, bahwa ini adalah sesuatu alternatif yang lebih baik daripada keep on smoking segala macam itu. Contoh-contohnya seperti di UK, pemerintah mereka sangat sekali suportif, bahkan mereka mencanangkan untuk bisa smoke free by ya. Jadi seperti negara UK ya, Inggris, pemerintahnya sangat mendukung sekali, bahkan mereka mencanangkan tahun 2030 mereka akan smoke free. Smoke free. Bahkan mereka mulai membagikan device vape itu satu komplit, satu package untuk orang-orang yang mau beli, yang orang-orang yang mau berhenti merokok ya. 1 juta device, 1 juta sistem free dari mereka sendiri. Itu antara jadi memang mereka punya kesadaran sendiri bahwa karena mereka melakukan research sendiri yang bukan disponsori oleh dua belah pihak ya. Ada satu pihak Big Tobacco, ada pihak vape. Kalau jujur dananya nggak ada apa-apanya lah, ya kita boleh bilang jauh lebih kecil. Cuman pemerintahnya sendiri melakukan research, jadi mereka rely on kepada Royal College of Physicians misalnya. Hasilnya sendiri mereka bayar para researcher ini untuk benar-benar mempelajari apakah ini benar-benar alternatif yang lebih sehat daripada terus-terusan. Hexom akan lakukan seperti itu atau enggak? Hexom ya kan mahal. Ya kita bagi sih 1 juta buat untuk berhenti rokok. Oh, nggak sanggup kayaknya. Nggak sanggup. Oh, Franklin tawanya tuh, Paps. Pelit banget Franklin. Paps, thank you loh ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Saya seneng banget, pengen banget belajar lagi. Siap. Dan mudah-mudahan juga banyak orang yang berhenti ngerokok ya. Amin. Dan akhirnya beralih dengan Hexom. Siap. Mudah-mudahan panjang juga dari umurnya VapeZoo, Hexom juga, dan juga Paps insya Allah ya. Amin. Terima kasih sudah datang. Alhamdulillah, thank you loh Paps. Thank you juga penonton yang udah nonton ya, bosku, mantap. Kita ketemu lagi nanti insya Allah ya. Ada bicara seru lagi di Tiger Talks. Bye-bye. Bye-bye.